Yang kita hormati, kita muliakan tuan rumah keluarga besar Ustadz Yusuf Marta, yang kita khususkan semoga kedua orang tua beliau, baik ayah dan ibunda beliau yang menjadi nama dari masjid ini, teralirkan cahaya-cahaya kemuliaan di alam kuburnya dan menjadikan semua ibadah di masjid ini menjadi jariah yang berkelanjutan sampai kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang saya sangat sayangi, saya sebelum tiba di masjid ini, di jalan tadi saya dikirimkan gambar dan video. Saya terus terang terdiam sejenak dan sempat meneteskan air mata. Melihat begitu antusiasnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar tuntunan beliau di tengah cuaca yang juga tidak mudah untuk bisa diikuti. Saya teringat salah satu hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, nomor hadis 249, diriwayatkan oleh sahabat mulia Abdurrahman bin Sakhr yang dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-Imam Muslim haddatsana qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-maqbarah. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi pekuburan, sunnah di antara ziarah. Dan dalam tafsir hadisnya pemakaman Baqi'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyontohkan kepada kita sunnah saat datang ke awal kuburan. Kata beliau, assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan senantiasa lekat dengan Anda semua, hei yang berada di pemukiman komplek-komplek alam barzakh insan beriman. Ini juga sunnah supaya mencari pemakaman di pemakaman yang tempatnya beriman isinya, supaya lebih tenang, nggak berisik nanti dengar teriak-teriak yang lain tuh ya. Kemudian yang paling menarik, wa inna insyaallah bikum lahiqun, mengajarkan kepada kita bahwa kita pun tidak lama berkehidupan, satu saat akan kembali. Dan kami pun, kata beliau, dengan izin Allah akan menyusul kalian semua. Syahidnya bukan itu. Setelah selesai dengan kalimat ini, beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, wadidtu ra'ayna, di riwayat lain inna ra'ayna ikhwanana, sungguh aku berharap dapat segera menjumpai dan melihat saudara-saudara kita. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanak, bukankah kami ini saudara-saudara engkau? Kata Nabi, ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du, yang aku maksud saudara-saudaraku bukan kalian. Antum ashabi, kalian tuh sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du, saudara-saudara kita itu adalah umat yang nanti datang setelah generasi kalian. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, kaifa ta'rifuhum yawmal qiyamati? Kaifa ta'rifuhum yawmal qiyamati wa lam tara alladhina ya'tu ba'du fid dunya? Bagaimana engkau bisa mengenali orang-orang itu, saudara-saudara kita itu di hari kiamat nanti, sedangkan engkau tidak pernah menjumpai mereka saat di dunia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ara'aita
"Law anna rajulan lahu khayrun ghurrun muhajjalatun baina dhahri khailun duhmun bahmun." Bagaimana pendapatmu jika seorang lelaki memiliki seekor kuda yang tangguh, yang putih di keningnya, putih di kakinya, dia berada di lingkaran kuda-kuda yang lain yang semua terlihat hitam gelap. Ala ya'rif khayla, bukankah akan mudah ditemukan? Maka setelah itu Nabi mengatakan, "Sayyatu ghurran muhajjalina minal wudu'," di isyarat hadis lain, "min atharil wudu', wa ana atrahuhum 'alal hawd." Mereka akan datang dan terlihat dari sinar bekas-bekas wudunya, dan aku akan menanti mereka di telaga surga. Maka saya melihat antum dari sejak di perjalanan datang untuk menunaikan salat, menjaga wudunya sampai ke tengah-tengah pinggir-pinggir jalan. Satu doa yang saya mohonkan sejak dalam mobil, ya Allah, jadikan semua jamaah-jamaah yang datang di malam hari ini, termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditunggu oleh beliau di telaga Kautsarnya. Hadis yang terkait terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 3641, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 223, disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab juga beliau nomor hadis 2862. Sanadnya tersambung kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sadaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan litullabil ilmi bima yasna'," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berangkat dari tempat dia menetap atau dari tempat dia berawal, menempuh perjalanan tariq, bukan syari'. Syari' itu jalan luas yang umum. Tariq, jalan yang kadang tak mudah ditempuh, kadang berliku, kadang ada macet, kadang hujan. Maka semua tapak langkahnya, kata Nabi, sampai dia datang itu, sampai dia kembali, akan diperintahkan malaikat mencatat semua itu menjadi peringan bagi langkahnya untuk melangkah ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi melanjutkan, sejak dia berangkat, tiba di majlis ilmu, sampai kembali lagi, maka Allah perintahkan pada malaikat untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepada para penuntut ilmu itu. Maka makna ridha li tullabil ilmi di hadis ini, di antara maknanya adalah, satu, malaikat mengaminkan doa-doanya. Yang kedua, ini yang juga penting, memohonkan ampunan kepada Allah atas istighfar yang para penuntut ilmu mohonkan kepada Allah dari mulai berangkat sampai pulang. Jadi manfaatkan dua hal ini. Kalau datang ke majlis ilmu, yang diperbanyak jangan selfie-nya, jangan gambarnya, yang diperbanyak doanya. Mungkin ini kesempatan antum banyak berdoa, boleh jadi di momen ini Allah ingin kabulkan. Malaikat yang mengaminkan. Dan boleh jadi di detik inilah Allah menginginkan antum menjadi hamba yang dicintainya. Karena di antara ciri hamba Allah, yang kalau Allah sudah menanamkan cintanya kepadanya, di antaranya adalah orang-orang yang merasakan punya salah dan ingin tobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang gemar bertobat. Ayat ini memberikan pesan, kata para ulama, terkadang Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Kisahnya viral kan?
Ada seorang di era Nabi Musa alaihi salam ingin bertobat, datang kepada seorang syekh gitu kan, dikisahkan, maka disampaikan, pergilah kepada si fulan karena ia yang mampu membimbingmu. Dan itulah adab di antara para pengajar, para ulama. Kalau memang melihat di antara muridnya bukan bagian kepakarannya untuk mengajarkan, maka referensikan kepada syekh yang lain. Ini bukan pakarnya hadis, ngaji aja sama Habib fulan, beliau yang pakar hadis. Itu sunnahnya. Saya bukan pakar tafsir, ngaji aja sama Kiai fulan, beliau pakarnya. Maka ini ada anak muda ingin bertobat, kejahatannya banyak yang pernah dikerjakan. Beliau melihat yang mampu bimbing engkau, itu majlisnya ada di sana. Maka berangkatlah anak itu, di tengah perjalanan, di tengah-tengah lebih sedikit sejengkal saja, sebelum sampai ke tujuan, tiba-tiba datanglah ajalnya, wafat dia. Ini nanti yang menjadikan salah satu kisah ini, turunnya surah keempat. Surah An-Nisa di ayat yang ke-100. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Wa may yakhruj min baitihi. Ini kalimat pentingnya nih. Catat baik-baik. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berniat hijrah memperbaiki diri, sampai ke tempat dia belajar, masih ada ajal dia berkehidupan, merubah dirinya, maka Allah akan ganti semua yang buruk-buruk rizkinya, keberkahan di rumahnya, perilaku dia yang kurang baik akan dirubah oleh Allah, semuanya berkah dan jadi baik. Karena itu kalau antum datang ke majelis ilmu, cirinya bukan sekadar bertambah ilmu, tapi ilmu yang antum pelajari merubah antum menjadi lebih baik. Jadi termasuk ahli Quran. Saya dengar di sini sebulan ada khataman Quran. Ciri berhasilnya bukan berapa banyak yang dibaca. Quran minhum zalimun li nafsi, yang berhasil menjadi ahli Quran. Jadi kalau antum belajar, masih perilakunya berubah. Itu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-58 di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi kalau antum berangkat, niat ingin taubat, niat ingin berubah, niat ingin hijrah, bahkan belum sampai ke majlis, belum sampai ke Masjid Fatimah Muhammad, baru di tengah-tengah perjalanan niat ingin berubah, thumma yudrikhul maut, seperti pemuda tadi tiba-tiba maut datang di tempat, di keadaan yang bahkan tidak dia duga. Ya, 5 hak prerogatif Allah. Quran surah ke-31 ayat ardin tamut. Ya, awas tuh. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tentang kiamat terjadinya kapan, detiknya, harinya, menitnya, jamnya. Pengaturan tentang cuaca, tak ada kepastian cuaca, yang ada perakiraan cuaca. Apa yang akan diatur di alam rahim, tentang lahirnya, qadanya, qadarnya, jenis kelaminnya dan sebagainya, apa yang terjadi kemudian dan kapan dan di mana, serta kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wafat di pertengahan, kata Allah, saya terima niatnya, diterima niatnya, digugurkan dosanya, diterima taubatnya, dan langsung langkahnya menjadi pahala awal baginya. Kebayang nggak? Dosanya gugur semua tuh dengan niat taubatnya. Lalu dia melangkah, langkahnya itu dihitung sebagai pahala awal. Jadi dosanya gugur, amalan dia ada, cuma langkah aja. Nah itu ya yang terjadi pada anaknya. Ya. Jadi yang diperbanyak tuh istighfarnya. Begitu dia istighfar, dosanya gugur, di tengah-tengah lebih selangkah sudah punya amalan. Maka ketika dihitung, amalannya sudah muncul, dosanya gugur, faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Ditetapkan oleh Allah punya pahala, masuklah ke dalam surga. Orang itu sudah membunuh banyak orang, mabuk di setiap keadaan, berzina dilakukan, hampir semua dosa. Kan saya lihat di luar ada tentara sama polisi itu. Antum belum pernah berbuat seperti yang tadi, masa nggak bisa ke surga?
maka isi peluang itu karena setannya itu juga tahu karakteristik siapa yang digodanya. Nanti lain waktu kalau kesini lagi, tadi sudah diaminkan ya. Insya Allah. Kita belajar spesifik fikih setan. Nah, belum pernah belajar kan? Ya, ada 9 jenis setan nanti yang harus diwaspadai. Nanti lain waktu kita belajar. Ada setan masjid, Ustaz? Ada. Godain DKM tuh. Betul. 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 Jadi kalau masjid itu belum dibangun, semua kompak. Tapi kalau sudah jadi, bisa terjadi perbedaan pendapat, bisa pecah. Itu. Setan masjid ada. Setan wudhu ada. Setan wudhu. Namanya walhan. Betul, setan wudhu itu menggoda. Kalau orang sudah wudhu dibikin bingung. Tadi wudhunya benar nggak? Batal nggak? Batal nggak? Ah, itu ada setan wudhu. Ya, setan pasar ibu-ibu tuh ada. Apa? Tebet dekat pasar tuh ada. Setan pasar, setan mall itu ada. Hati-hati. Dia yang mengingatkan Anda supaya terus terbawa suasana pasar. Jadi kalau ibu beli sesuatu di mall, ngelihat nggak jadi beli, bawa ke rumah sampai malam mau tidur, ngobrol dengan suami, masih ingat tentang tas itu. Ya. Itu setan pasar ikut ke rumah. Ya. Suami bilang, "Mah, kan tas masih banyak lah. Yang ini aja kan dihisab juga supaya ringan hisab kita." Astagfirullah, iya Pak ya. Ya udah pakai yang ini. Tapi yang tadi juga bagus kok Pak. Di rumah juga ada setan rumah tuh. Dasim namanya. Dasim, ya. Nabi kasih rumus, kalau Anda mau masuk rumah, ucapkan assalamualaikum. Jadi begitu diucapkan assalamualaikum, fayaqulu syaitan li sahibih, maka syaitan itu berkata pada temannya, Jadi antum berkunjung ke suatu tempat, boleh jadi setannya ikut. Berkata pada temannya, kita tak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau antum tak bacakan assalamualaikum, dia berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Itu yang menjadikan antum sering gelisah, nggak enak masuk kamar. Yang paling aneh, antum tuh tahu dapurnya di mana, kamar mandinya di mana. Tiap pagi, siang tuh lancar aja. Malam-malam kok jadi takut. Hah? Ayo kan? Itu ekopak itu kalau pagi, siang biasa aja tuh. Kenapa malam-malam jadi antum tegang ke situ? Demikian, ajarkan. Saya ajarkan dari anak saya dari kecil. Anak saya nomor 1 Muhammad Hamilul Quran. Sekarang dia mau 10 tahun tuh. Ya, itu sejak 5 tahun saya ajarkan. Kak, di rumah itu nanti hati-hati. Ada setan namanya Dasim. Kalau kakak masuk, bacakan Assalamualaikum, dia pergi. Supaya nggak diganggu. Itu langsung dia praktekkan, dia masuk kamar, dia katakan waktu kecil, Assalamualaikum Dasim. Gitu. Dia sebut namanya, dia usir sekalian deh. Allahu Akbar. Alhamdulillah jemaah sekalian, malam ini kita masih berada di suasana Rajab. Sudah kita masuki di hari ke-21 insyaallah di bulan Rajab 1444 Hijrah. Rajab ini banyak babnya. Baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan belajar khusus tentang Rajab. Isra Mi'raj itu nanti ada 3 babnya. Pra Isra Mi'raj, sebelum peristiwa Isra Mi'raj, saat Isra Mi'raj, pasca Isra Mi'raj. Apa yang dititipkan oleh Allah kepada Nabi SAW, sehingga dengan suasana titipan itu yang beliau alami, beliau dihadiahkan Isra dan Mi'raj. Apa yang terjadi saat Isra dan Mi'raj, dan apa yang didapatkan oleh beliau untuk diteruskan pada umat yang diamalkan itu pasca Isra dan Mi'raj. Nah, karena sekarang kita belum masuk pada peristiwanya, kita ambil dulu pada tahap persiapan Isra Mi'rajnya. Bab ini nanti akan disebutkan, setidaknya diriwayatkan oleh 16 sahabat senior dalam hadis. Di dalamnya nanti kebanyakan ada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga nanti ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu taala anhu dan lain sahabat yang lainnya.
Dari 16 ini nanti, di antaranya yang paling concern oleh Imam Muslim dicantumkan ini di dalam kitab sahih beliau langsung dalam topik yang pertama, masuknya di Kitabul Iman. Ya, Kitabul Iman. Hati-hati. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu bukan sekedar peristiwa yang dikisahkan semata, tapi esensinya mesti meningkatkan kekuatan iman setiap muslim ketika berinteraksi dengan peristiwa yang dimaksudkan. Jadi kalau antum ketemu peristiwa Isra Mi'raj setiap bulan Rajab misalnya, nah evaluasinya meningkat nggak imannya? Lebih dekat nggak dengan Allah? Karena rahasia kisah ini oleh Imam Muslim ditempatkannya di topik apa? Kitabul Iman. Dari nomor hadis nanti 162 sampai nomor hadis 168. Subbabnya yang ketujuh, halaman 76 di dalam cetakan langsung utuh, cetakan Darul Alamiyah. Satu utuh, halaman 76 sampai dengan 79. Subtopik yang ketujuh disebutnya Babul Isra. Li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fadli salah. Jadi babnya itu langsung pra Isra, saat Isra, pasca Isra. Subtopiknya. Nah, peristiwanya kita akan turunkan di malam hari ini. Sekalipun para ulama berbeda pendapat tentang waktunya sampai 6 pendapat. Ada yang mengatakan saat dilantik jadi nabi, Allah. Saat itulah kemudian beliau diisrakan. Ada yang berkata terjadi di bulan Rabiul Awal. Ada yang berkata setahun 3 bulan sebelum hijrah. Ada juga pendapat dari Syekh Al-Mansur Furi terjadi di bulan Rajab seperti yang kita kenal saat ini. Terlepas dari itu semua, kita akan satukan semua pembahasan itu dalam apa yang telah kita dapatkan tadi, sumber utamanya, supaya tak keluar dari Quran dan Sunnah dan antum tidak bisa mendebat. Kita ambil Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Ya, mendebat Quran berarti mendebat Allah, kufur. Mendebat hadis, mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermasalah. Baik, kita kembali dulu pada suasana yang pertama. Hadisnya nomor 163, Kitabul Iman, Sahih Muslim, halaman 77, paling kiri sebelah atas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama saya ambil dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian dikuatkan nanti oleh Imam Malik bin Anas. Ya, maaf, Anas bin Malik. Qala haddatsana qala an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala inna Aba Dzardin yuhaddithuh. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat kami Abu Dzar Al-Ghifari. Saya bahas sedikit ya, supaya tahu kalau ngaji hadis nanti jangan cukupkan di matan. Lihat sanadnya. Siapa yang meriwayatkan supaya kita dapat inspirasi dari perjalanan hidup mereka. Anas bin Malik. Anas ini punya ibu. Namanya Malikah. Ya, bapaknya Malik. Anaknya siapa? Anas. Anas bin Malik, bapaknya ini meninggal sebelum beliau tumbuh. Sisa ibunya, single parent. Jadi ibunya ini, nanti ini yang menjadikan fikih tarbiyah aulad ini, di copy paste oleh ibundanya Imam Asy-Syafi'i, di copy paste oleh ibundanya Imam Ahmad bin Hanbal, di copy paste oleh ibundanya Imam Al-Bukhari. Ya, ini namanya bu fikih single parent. Ada babnya ini, ada babnya. Jadi beliau melihat kebiasaannya satu, Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, paman Nabi, beda usia 3 bulan dengan beliau. 3 tahun, maaf, beda usia 3 tahun. Abbas ini pedagang, pebisnis. Punya anak pertama Fudail radhiyallahu taala anhu. Anaknya ini nanti yang kelak akan dikhidmatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau di Sahih Al-Bukhari yang membawakan nampan air wudunya Nabi sebelum wafat di pangkuannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Anak bungsunya namanya Abdullah. Abbas ini paman Nabi, pebisnis, sukses,
membebaskan diri dari riba yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Jadi tadinya pelaku riba bergiat dengan rentenir, ya, setelah itu dibebaskan oleh Nabi, untungnya berlipat-lipat setelah bebas dari riba. Makanya kalau antum ingin belajar bab bebas dari riba, buka nanti babnya Abbas radhiyallahu taala anhu. Setelah itu, beliau berpikir, bagaimana caranya saya berdagang tapi tetap saya mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di waktu-waktu senggangnya, kalau kita weekend seperti sekarang, itu masih sempat ikut halaqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berpikir, kalau saya merangkat, siapa yang meneruskan nanti legasi saya untuk belajar dengan Nabi? Saya sibuk berdagang. Yang belajar hadis Nabi siapa? Yang jadi kebanggaan di hadapan Allah nanti saat pulang membawa Quran siapa? Maka beliau investasikan anaknya yang bungsu khusus untuk belajar agama dari Nabi. Jadi berpikirnya begini, bapaknya boleh nggak hafal Quran, anaknya mesti hafal Quran. Bapaknya nggak hafal hadis, anaknya hafal. Dan itu jadi kebanggaan ketika dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada kebanggaan. Nanti ada satu keluarga itu yang disebutkan, diisyaratkan dalam Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Antum mesti persiapkan, kita semua di malam hari ini. Mesti ada satu dari anggota keluarga yang dipersiapkan menjadi kebanggaan di keluarga kita saat berpulang kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Fa ni'ma uqbad dar. Kata Allah, ada seorang anak yang saleh yang disiapkan oleh orang tua yang saleh, yang diperkenankan saat masuk surga lewat surga Aden. Lewat surga Aden dulu. Dari 8 pintu surga, masuknya lewat surga Aden dulu, tapi tidak sekedar masuk. Kata Allah, diperintahkan gandeng bapak ibumu itu yang saleh, yang telah mendidik engkau, menyiapkan engkau jadi kebanggaan di akhirat ini. Gandeng bapak ibumu yang saleh. Gandeng pasanganmu. Pimpin keluarga besarmu sampai anak cucumu di belakangmu. Diparadekan oleh Allah melewati semua pintu surga. Malaikat diminta baris di setiap pintu surga. Dan mereka mengatakan, Salamun alaikum bima sabaratum. Selamat ya keluarga besar, karena sabar saat di dunia menyiapkan kebahagiaan di waktu ini. Fa ni'ma uqbad dar, maka silakan nikmati hasil kerja keras itu, masuki tempat indah yang belum pernah dijamah. Abbas menyiapkan itu radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya maaf, ketika Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ini tumbuh, Ibnu Abbas juga tumbuh, maka Nabi SAW meninggal usia Abdullah bin Abbas masih 13 atau 14 tahun, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Ya. Dan yang paling menarik, itu ditempatkan langsung di majlis Nabi. Jadi begitu Nabi sebelum datang, ada di majlis Nabi. Sampai anak itu senang dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai ikut ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah hanya untuk melihat kebiasaan Nabi bangun malam. Ya. Masih ingat hadis doa kalau kita bangun dari tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Nah, itu ada pendahuluannya dulu. Buka Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. Ya, itu hadisnya, ya pendahuluannya, diriwayatkan oleh seorang anak kecil, usia 4-5 tahun, yang ingin melihat kebiasaan Nabi bangun malamnya seperti apa. Ya, itulah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk. Setelah itu famasaha biyadihi min athari naumi. Hilangkan dulu bekas ngantuknya. Jadi kalau bangun dari tidur, jangan langsung baca doa, karena hati belum nyambung dengan lisan. Masih ngantuk. Bangun jam 3, alhamdulillah. Begitu sadar jam 6 kan?
Hah? Hilangkan dulu bekas ngantuk. Tapi ada hadis lain, dengan tangan yang diduga bersih. Karena hadis lain mengatakan kalau bangkit, bangun dari tidur, basuhlah kedua telapak tanganmu karena engkau tak tahu kemana dua tanganmu berkelana saat tidur. Ya, bersihkan. Setelah itu apa? Faqara'a khawatim surah Ali Imran, maka beliau membaca 10 atau 11 ayat terakhir surah Ali Imran dari ayat 190 sampai ayat 200, barulah diteruskan hadisnya. Thumma dhahaba ila syinin mu'allaqah, maka pergilah ke tempat tertutup fatawadda, kemudian salat sunnah malam tahajud itu yang formulanya 2 2 2 2 2 ujungnya 1, itu riwayat anak kecil usia 45 tahun. Yang 443 Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012, itu riwayatnya nanti dari Sayyidah Aisyah diteruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, nanti banyak sekali riwayat tentang itu. Tapi saya ingin katakan, anak kecil ini itulah yang meriwayatkan hadis yang sampai kepada kita. Nah, dilihat oleh Umar, kalau Abbas mengantar anaknya ke majlisnya, maka saat pindah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, Umar langsung bikin rumah di depan rumahnya Nabi SAW. Dibikinkan kamar di situ untuk anaknya Abdullah, sama-sama Abdullah. Kamarnya langsung menghadap ke pintu rumah Nabi saat Nabi keluar. Jadi pikir Umar, karena jeniusnya, seorang pemikir namanya Thaha Hussein di Mesir, ngarang satu kitab hanya untuk membahas kejeniusan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Judul bukunya Abqariyat Umar. Di kamar itu menghadap ke arah pintu Nabi keluar dengan visi, kalau anaknya Abbas nunggu di majlis Nabi, anak saya langsung melihat Nabi keluar dari rumahnya. Tuh. Karenanya nanti Ibnu Umar hadisnya lebih banyak daripada Ibnu Abbas. Ya. Nanti Ibnu Abbas itu 2000 hadis, Ibnu Umar sekitar 2600 hadis. Ya, yang satu nunggu, yang satu Nabi keluar pintu udah dapat hadis tuh. Datanglah single parent tadi, malaikat. Anaknya Abbas nunggu di majlis. Anak Umar ngintip-ngintip dari rumah ke arah rumah Nabi. Anak saya gimana caranya mesti masuk ke rumah Nabi. Maka apa yang terjadi? Dibawa anaknya yang masih kecil, datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna ibni hadha, atau kama qalat, sungguh anakku yang kusayangi ini cekatan banget. Mohon terima jadi khadim Anda. Nabi senyum. Karena tahu maksudnya ibu ini. Tahu, modusnya tahu itu. Tapi modus positif, ya. Maka diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkhidmat 20 tahun kepada Rasulullah SAW. Dapat berkahnya, dapat doanya. Di antara berkahnya doa Nabi, ya Allah panjangkan umurnya dan berkah. Makanya hidup paling panjang, paling kaya, keturunan banyak, masuk surga. Masya Allah. Ya, ketika ditanya oleh teman-temannya sepeninggal Nabi SAW, ya Anas, sepanjang pengalaman engkau berkhidmat kepada Rasulullah SAW, apa yang kau dengar dari Nabi? Kata beliau, tidaklah saya mendengar dari Rasulullah SAW kecuali kalimat, ya Anas, madza akhdimuka? Atau kama qala Rasulullah SAW, ya Anas, apa yang bisa saya bantu? Nabi cuci piring sendiri, pakaian sobek jahit sendiri. Nabi loh, yang terbaik, dipuji di Quran, surganya terjamin tinggi, dekat dengan Allah. Makan, kotor, cuci piring sendiri. Sobek, jahit sendiri. Ada yang bantu, apa yang bisa saya bantu? Ada orang, tapi bukan antum ya. Bukan antum nih. Bukan Nabi, bukan Rasul. Surga belum jelas. Ya, nggak ada pujian di Quran. Istri udah masakin 8 jam tuh nunggu-nunggu antum. Udah semuanya. Masya Allah. Yang masak beliau, yang ngidangkan beliau, yang senyum beliau, yang makan antum, yang cuci piring beliau. Ya. Itu bab ditirulah nanti oleh Al-Imam Syafi'i. Baik ya? Rahimahullahu ta'ala, itu pun ibunya single parent. Lahirnya di Gaza, tumbuh berkembang kemudian di Mekah, sampai berakhir di Mesir. Ya, itu maaf sekali,
sampai di pangku tawaf didudukkan di tempat-tempat ulama sampai jadi bintang di zamannya, dan muridnya Imam Malik bin Anas. Ditiru oleh ibundanya kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Itu barakah ibunya. Kalau musim dingin pun tetap dibangunkan malam, diwudukkan, masa air dihangatkan, diwudukkan. Setelah itu diangkat, disimpan di halaqah-halaqah ulama. Selesai dibawa lagi, selesai bawa lagi. Berkah. Ditiru kemudian ini oleh Imam Al-Bukhari. Ibundanya single parent. Lahir beliau 2 tahun ayahnya meninggal, 4 tahun matanya divonis buta permanen. Lihat nanti di Fathul Bari dari 16 jilid yang pertama di mukaddimahnya. Buta permanen. Nama aslinya itu Muhammad beliau. Punya bapak Ismail, punya kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bardizbah, ya, yang buyutnya Al-Mughirah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Ya, karena kalau ada orang non-Arab datang ke Arab, dia sudah merasa Islam datang, dia bukan perkenalkan dirinya, dia viralkan nama daerahnya supaya dikenal, saya bukan dari penduduk sini, saya dari negeri A, Islam sudah sampai ke tempat saya. Rumusnya tambahkan al di depannya, ujungnya kasih i. Saya dari Bukhara, Al-Bukhari. Imam Nawawi dari Banten, Anan Nawawi Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minang. Sukmarta Ustadz datang ke Mekah dari Tebet, Jakarta. Ana Yusuf Marta At-Tebeti Al-Qorib min Taman Eko Parki. Singkatnya barakah ibunya juga tuh. Dibuka oleh Allah kecerdasannya, disembuhkan matanya itu dari buta permanen. Lihat kembali. Saya kalau bahas ini kita belum mulai loh, masih mukadimah ini. Kalau saya perdalam lagi bisa sampai subuh gitu. Sampai jam berapa kita? Ya. Silakan sampai subuh ya. Saya jam 10 pulang nih. Balik. Jadi hadis pertama dari Anas bin Malik mengisahkan, saya dapat infonya dari Abu Dzar, kata beliau. Nah, Abu Dzar ini siapa? Abu Dzar Al-Ghifari ini nama aslinya Jundub bin Junadah. Jundub bin, bukan Junub, Jundub. Jundub bin Junadah. Biasanya berteman kalau meriwayatkan hadis dengan Mu'adz bin Jabal. Dua-duanya kompak nih. Duet, sering duet meriwayatkan hadis. Termasuk tadi doa antum, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Itu diriwayatkan oleh duet Mu'adz bin Jabal dengan Jundub bin Junadah. Antum ngaji Al-Arba'in An-Nawawiyah tuh. Ya, nomor hadis yang ke-18 tuh. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbil hasanata sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu riwayatnya dari Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah. Kenapa disebut Abu Dzar Al-Ghifari? Ingat rumusnya? Al-Ghifar berarti dari Ghifar. Ghifar itu kampung begal. Ingat tuh. Jadi sekampung begal semua. Nah, di antara pemimpinnya Jundub ini. Singkatnya, ada kilatan yang masuk ke hatinya mengatakan, mau sampai kapan jadi begal? Dan itu pasti, selalu ada itu kilatan itu. Jadi Allah tuh dengan sifat rahmannya tidak membiarkan seorang hamba berkehidupan kecuali mendapatkan bagian dari hidayahnya. Itu yang dimaksud Quran surah ke-29 di akhir ayatnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kenal Firaun? Ayo bilang kenal ya. Firaun se-Firaun ya. Itu ya. Firaun se-Firaun ya. Nanti babnya lain lah ya. Babnya lain lagi. Pokoknya banyak zalimnya tuh. Ngaku Tuhan, ya kan? Genosida, macam-macam sekali. Itu tetap oleh Allah diberikan hak yang sama. Dikirimkan langsung 2 nabi, Musa dan Harun. Ini menunjukkan setiap hamba akan mendapatkan kesempatan, peluang untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jundub ada kilatan. Ini rumusnya. Begitu berpikir kapan akan berakhir,
Dapat info ada seorang mengaku Nabi di Mekah. Nah ini fikih nih ya, fikih taubat nih. Jadi kalau antum sedang tergerak ingin bertobat, jangan ditunggu, cepat lakukan. Fikihnya Jundub. Ya, maka apa yang beliau kerjakan? Langsung disambut kilatan hidayah itu, berangkatlah ke Mekah. Pandangan pertama berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat wajahnya saja, belum bicara, lihat wajahnya, langsung tersentuh hatinya, kenanya jiwanya. Ini udah rumus nih. Sentuhlah ia tepat di hati, maka ia akan jadi milikmu untuk. Gimana caranya lihat orang langsung kesentuh jiwanya? Baru lihat. Maka nggak tunggu lama beliau bersyahadat. Kata beliau, ya Rasulullah, berikan saya tips pesan singkat. Kata Nabi, pulang dulu, belajar yang betul, baru ingatkan kaum. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kata beliau, saya nggak akan pulang sebelum saya mendeklarasikan keislaman saya di sini, depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan kau lakukan. Orang-orang belum paham, kau bisa disakiti. Ya, apa jawabnya Jundub bin Junadah? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan. Masa masuk Islam sembunyi-sembunyi? Saya ini membegal terang-terangan, gak enak lah syahadat sembunyi-sembunyi. Maka beliau keluar depan Ka'bah mengatakan, ya ma'syara Quraisyin, ushhidu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Hei semua orang Quraisy, lihat nih, saya bersaksi nggak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW Rasulullah. Kalian mau apa katanya? Pukulin. Jatuh pingsan, begitu akan dihabisi. Ada riwayat menyebutkan ditemukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ada riwayat mengatakan ditemukan oleh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Begitu kelihatan, oh jangan kalian sakiti lagi. Karena ini adalah orang Ghifar. Kalau kemudian dia tewas di sini dan ketahuan suku Ghifar, nggak ada kafilah dagang kita akan lolos lewat situ. Maka sepakat mereka, biarkan dia pergi. Pergilah kemudian beliau ini, taubatan nasuha, dan jadilah ini fikih preman taubat. Jadi sinetron preman pensiun. Dan jadi bab kurikulum preman jadi ustad. Karena kembali kemudian ke Ghifar, jadi da'i di sana sampai kelak Madinah dihebohkan dengan langkah kaki dag dik duk. Ternyata Jundub bin Junadah membawa hasil pendidikannya, berangkat kemudian ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa rombongan dari Ghifar sudah pada masuk Islam, bedol desa masuk Islam. Kekuatan satu orang ini. Sahabat Nabi dulu begitu, as-sabiqunal awwalun itu 40 orang. Tapi mereka berpencar kemanapun, membawa magnet keislaman yang kuat. Amr bin As itu cuma jalan sepeninggal Nabi, bawa ekspedisi jalan, gak ngapa-ngapain jalan, ekspedisi. Afrika Utara dijelajahi. Dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko sampai ke Syam. Syria sekarang ada 4 negara, Libanon, Jordania, Palestina, Syria. Insyaallah kita selesai ini kita salat ghaib ya. Untuk yang musibah di Turki dan Syria. Itu semua yang dilewati muslim semua dan maju. Dan kelak Afrika Utara itu yang dilewati akan jadi provinsi negara Islam masa itu. Gubernurnya Musa bin Nusair, kodamnya, panglima kodamnya itu ya. Itu panglimanya namanya Tariq bin Ziyad. Satu kekuatan panglima ini bisa membuka wilayah Iberia, dikenal dengan Andalusia, wilayah Portugal dan Spanyol sekarang ini, dan punya peradaban Islam selama 7 abad ada di situ. Makanya dibukanya Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatah itu apa? Membuka kebaikan. Jadi orang Islam itu dimanapun berada mesti membuka semua nilai kebaikan. Antum ke kantor jadi orang baik, buka semua peluang kebaikan. Yang disiplin antum, yang jujur antum, tidak korupsi, disiplin, paling sabar, tepat waktu, paling bagus hasilnya. Buka semua nilai kebaikan. Nanti kalau ditanya, bagaimana Anda bisa begini? Jawab, Islamlah yang mengajarkan saya seperti ini. Itulah hidayah. Itulah hidayah. Nah, ketika masuk Islam diviralkanlah tempatnya dari Ghifar, maka dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari. Kenapa yang disebutkan Abu Dzar al-Ghifarinya bukan nama orangnya? Untuk memberikan kesan kepada orang setelahnya. Nih saya nih, dulu saya mantan begal.
Sekampung begal semua. Tapi Islam merubah saya menjadi orang baik dan dekat dengan Nabi, meneruskan risalah dakwah beliau. Itulah kalau antum ngaji tahu sanadnya, jadi kita bisa merubah. Dulu pembegal jadi ahli hadis, jadi ustadz. Kenapa saya nggak pernah begal orang, nggak bisa mendapatkan hadis Nabi SAW? Jelas? Itu baru sanad. Sekarang kita masuk hadisnya. Baik ya, kembali. Ada di Sahih Muslim nomor hadis 163, paling kiri sebelah atas, halaman 77. Qala, Abu Dzar menyampaikan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan suasana menjelang Isra dan Mi'raj. Furija saqfu baiti di Makkah. Tiba sebelum diberangkatkan Isra dan Mi'raj itu ada kejadian yang pertama, kata Nabi, atap rumah saya ditembus yang di Mekah. Nah, jadi kejadian Isra dan Mi'raj ini bukan setelah Nabi hijrah ke Madinah, tapi bermula kejadiannya sejak Nabi di mana? Di Mekah. Furija saqfu baiti, ditembus atap rumahku. Fanazala Jibril alaihi salam. Tiba kemudian yang nembus itu datanglah Jibril alaihi salam. Terus kan? Fafaraja sadri, maka beliau mendekat kepadaku dan membelah dadaku. Pas ya? Pelan-pelan. Fafaraja sadri, maka menembus dalam dadaku, menembus. Jadi faraja itu lebih menembus sifatnya. Dia ada yang mengatakan membelah, tapi lebih tepatnya menembus ke dalam dada beliau. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ini yang paling menarik nih. Thumma ata atau thumma jaa dalam riwayat Muslim, lalu didatangkanlah oleh beliau itu bil tastin mumtaliin, ya, dengan satu bejana yang penuh dengan apa? Hikmatan wa imanan. Di dalam bejana itu ada nilai-nilai hikmah dan iman. Faghasala, maka beliau membasuh sadri, ya, isi dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima'i zamzama fajaa bistastin, ya, mumtaliin hikmatan wa imanan. Dibersihkanlah dengan air zam-zam bagian dalam tubuhku ini sehingga bersih. Yang paling utama yang menunjang misi beliau, satu, hikmah, kedua, iman. Tahan sebentar. Saya sampaikan dulu dari sanad hadis ini, ijazah saat minum air zam-zam. Ya, ini bisa dipakai ijazah saat minum air zam-zam. Jadi kalau antum mau minum air zam-zam, hadisnya kan umum, ma'u zamzama lima syuribalah. Air zam-zam itu sesuai dengan niatnya, itu yang dikabul sebelum dia minum. Ada pernah siswa dari Jamiah Islamiyah di Madinah, matanya itu minusnya tinggi sampai nggak bisa lihat kalau dilepas. Maka dia mengambil barakah dan fadilah hadis itu saat dia sa'i, dia singgah di tempat air zam-zam, dia kemudian minum, sebagian dia basuhkan kemudian ke bagian matanya, dia mengambil barakah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yakini betul dengan itu sebagai ketaatan kepada Allah. Ya, tawassul dengan amal solehnya dikaitkan dengan Rasulullah. Konsep ini ada di Quran surah kelima Al-Maidah di ayat ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah dengan takwa itu. Di antara wasilah takwa bersalawat pada Rasulullah SAW, mengamalkan isi hadisnya. Maka sebelum diminum, beliau melakukan itu, dioleskan di bagian matanya, tiba-tiba berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalimat takbir ini boleh diucapkan dalam dua hal. Satu, dalam perjuangan, seperti kita masa pernikahan, dalam jihad. Yang kedua, dalam syukur. Contohnya selepas selesai Ramadan. Dalilnya Quran surah kedua, ayat ke-185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Makanya selesai Ramadan kita banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya takbir syukur. Maka beliau bertakbir, Allahu Akbar. Temannya kaget, kenapa? Kenapa? Ternyata matanya bisa melihat kembali. Matanya bisa melihat kembali. Nah, saat antum minum ini, boleh dikhususkan doanya dengan riwayat sanad hadis tadi. Misal, Allahumma imla
qalbi hikmatan wa imanan. Allahumma imla qalbi hikmatan wa imanan. Sanad hadisnya ke hadis Muslim nomor hadis 163. Hikmah. Apa itu hikmah? Kembali ke Quran surah ke-16 ayat 125. Jadi kita berharap sebelum pulang nanti ke rumah, khatam bab ini, keluar dari masjid ini kita punya hikmah. Ya, sesuai dengan kajiannya. Dan tidak cukup dengan amin, kita bahas dulu ya. Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Orang-orang yang belum paham dengan ajaran Islam, dengan keindahan petunjuk Rasulullah SAW, ajarkan, terangkan pada mereka Islam dan ajaran Nabi pertama dengan hikmah. Tausiah nomor 2, diskusi nomor 3. Pertama hikmah. Apa itu hikmah? Para ulama membatasi yang pertama, al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mahalli. Paham? Tidak. Al-isabatu fil aqwal. Hikmah itu anugerah dari Allah yang menjadikan seseorang senantiasa mampu berkata benar. Jadi tidak dia berkata kecuali yang benar. Kalaupun bercanda, candanya juga benar. Ya. Boleh bercanda, boleh. Tertawa boleh. Ada 150 hadis canda Nabi. Ada hadis kalau dikumpulkan kurang lebih 150 canda Nabi. Nabi bercanda dengan sahabat termasuk dengan nenek-nenek. Datang seorang nenek pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, aina ana fil jannah?" Ya Rasulullah, saya di surga, di mana nanti? Kata Nabi, "Ma kunti fil jannah." Enggak ada nenek di surga. Maka dia murung. Ya, dia murung pulang. Dia berpikir saya ibadah sampai jadi nenek-nenek, tapi saya nggak bisa ke surga. Bertemu dengan Umar, diceritakan, "Ma biki, kenapa nek?" Ya, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu aina kunti, aina ana fil jannah. Saya datang ke Nabi, saya tanya konsultasi, nanti di surga saya di mana? Tapi Nabi jawab, ma kunti fil jannah. Enggak ada nenek di surga. Maka saya nangis, saya sedih, saya pulang. Umar ketawa. Makin marah nenek ini, kamu kenapa ketawa? Kata Umar, laqad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi benar, karena di surga itu enggak ada nenek-nenek. Nenek akan kembali menjadi muda lagi. Maka saking senangnya girang lompat dia pulang. Itu satu di antara hadis canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kembali kepada hadis tadi, ya, kembali kepada riwayat tadi, dikembalikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikmah. Yang pertama, kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah untuk berkata dalam setiap keadaan dengan cara yang benar. Tapi hikmah juga bukan sekedar benar. Awas. Yang kedua, teruskan dulu ya, teruskan dulu. Wal af'al, sesuai antara perkataan dengan tindakan. Jadi kata-kata dia benar, tapi dia juga mengerjakan itu. Kan ada yang pandai mengatakan benar, tapi dia belum tentu mengerjakan itu. Hah? Termasuk hati-hati. Saya, Ustadz, alim, kiai, habaib, guru, itu kalau ada orang mengajar tapi dia tidak melakukan itu, dikecam pertama kecamannya dalam Al-Quran, di mana otakmu katanya. Quran surah kedua ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Pandai nasihati orang ya. Kamu sendiri enggak amalkan sedangkan engkau tahu dalilnya. Di mana disimpan pikiranmu katanya. Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Antara perkataan dengan perbuatan, hikmah itu senafas. Contoh, maaf. Tahajud itu penting tidak? Istimewa tidak? Walaupun hukumnya sunnah ya. Antum katakan misalnya, tahajud itu penting, istimewa, bagus. Tapi antum sendiri gak kerjakan. Nah itu belum hikmah. Walaupun benar. Shadiq, tapi belum hakim. Jelas ya? Shadiq, tapi belum apa?
maka sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Dua. Yang ketiga, dia pandai mengomunikasikan perkataan ini kepada orang lain yang telah konsisten dia kerjakan dengan perilakunya dengan cara yang sesuai terhadap objeknya. Dia tahu cara berkomunikasi. Oh, ini maaf sekali, kepada orang tua begini caranya. Kepada anak-anak begini caranya. Kepada anak muda begini caranya. Karena kadang-kadang memang pintar, bagus, tapi nggak bisa menempat. Bicara sama orang tua kepada anak muda. Sama dengan anak muda. Tolong rapatkan sapnya, Pak. Gitu tuh. Udah tua dikit tuh. Udah bau tanah. Tolong rapatin. Bisa ya, contoh tuh. Nah, itu belum hikmah. Belum hikmah. Ya. Balik. Nabi itu Masya Allah, begitu ditanamkan hikmah dalam dirinya, beliau bisa berkomunikasi dengan siapapun sesuai dengan hajatnya. Bahkan bisa tertawa dengan orang yang gembira, dan juga merasakan duka dengan orang yang sedang berduka. Sampai seorang anak pun dikisahkan, ketika sedang main bersama temannya, dia menarik diri ke belakang, dia murung sedih. Bertemulah dengan Rasulullah SAW. Babika ya gulam. Nak, kenapa engkau? Ya Rasulullah, saya nggak bisa main dengan mereka. Kenapa? Baju mereka bagus, mainan mereka bagus. Kenapa kau nggak ikut? Ayah saya meninggal di medan juang. Tidak ada lagi yang menopang kebutuhan saya, sehingga saya minder dengan baju dan mainan saya. Perhatikan kalimatnya. Au kama qala Rasulullah SAW. Aradita an takuna Muhammadan aban laka wal Hasan wal Husain ikhwatan laka. Kamu ridha enggak kalau mulai detik ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi bapak yang merawatmu, angkat Hasan dan Husain saudaramu. Kata anak itu, saya ridha ya Rasulullah. Maka dicarikan pakaian yang baru yang bagus, mainan yang bagus. Kata Nabi, main dengan anak-anak itu. Begitu datang ke tempat mereka, beliau senang, anak itu gembira, senang. Sampai anak-anak itu heran yang kedatangan anak tadi. Kok baju kamu bagus, mainan kamu lebih baru, dari mana dapatnya? Dikisahkan oleh beliau, bapak saya meninggal, ketemu Nabi terjadi begini. Apa komen anak-anak itu? Ya Allah, kenapa bapak kami nggak meninggal juga? Tapi poinnya, bagaimana Nabi bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dan itu universal. Maaf. Berapa banyak antum yang sejak di bawah ketika naik ke atas bahkan tak kenal yang bawahnya. Padahal dia yang menaikkan antum ke atas. Antum yang di militer, naik sampai ke pangkat tertinggi, ingat nggak ke teman-teman antum yang sleting yang di bawahnya masih di bawah? Itu yang mengangkat antum. Antum yang di kantornya di posisi sudah direktur, sedangkan teman-teman yang menopang antum dari bawah itu, ingat nggak ke mereka? Atau jangan-jangan security yang antum telah bersahabat kenal pun ketika antum di atas nggak antum sapa? Inilah pra-Isra Mi'raj. Menjadikan kita lebih peka, lebih menyayangi dengan sesama. Dan yang paling menarik sifatnya universal. Bukankah kalimat Quran itu ketika menunjukkan hikmah umum sifatnya? Coba tunjukkan ketika keluar, tetangga kita bukan hanya yang Muslim. Mungkin antum ada tetangga yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Maka orang yang sudah punya hikmah, dia bisa menempatkan bagaimana nilai keindahan Islam bisa diletakkan dalam setiap pergaulannya. Antum di kantor, tempat bekerja, apakah semuanya Muslim? Sedangkan itu teman antum, divisi yang sama, di tempat yang sama, ngantor sama-sama, olahraga sama-sama, studi banding sama-sama. Orang yang punya hikmah, bahkan ketika diterapkan, dia menerapkan dalam konteks keduniaan, dia tidak bedakan siapa Muslim, siapa yang Muslim. Berapa kali pernah antum terapkan nilai Islam untuk mengajak dia makan bersama? Insyaallah. Ketika diajak, kenapa sih baik sekali antum? Antum jawab, Nabi yang menuntun saya seperti ini. Islam yang mengajarkan saya seperti ini. Sehingga kita temukan hadis-hadis itu banyaknya umum kalau berinteraksi secara sosial. Dan ilmunya hikmah. Saya sering ungkapkan hadis ini. Pernah dengar nggak kalimat ini kata Nabi? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga. Hati-hati antum punya restoran nih. Hati-hati tuh. Ya. Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga.
maka bagilah tetangga itu walaupun hanya antum hafal kuahnya tuh. Tapi tolong jangan baca pakai terjemahan ya, nanti salah dalam mempraktekkan. Maksud hadis ini bukan antum masak opor ayam, antum makan ayamnya, kuahnya bagi tetangga. Antum bagilah ke tetangga, tetangga tanya, kenapa cuma kuahnya? Hadis Nabi. Ada yang salah paham, ya Nabi yang jadi tersangka tuh, hati-hati. Ya. Maksudnya adalah sekalipun antum masak kuah dengan bumbu tertentu, dan itu visinya visioner ke depan, tanam bu. Sekarang kan banyak ragam bumbu tuh. Bumbu rendang, bumbu opor, mungkin yang dimasak tempe, yang dimasak singkong. Jangan dia salah sangka dengan yang antum masak, bagikan supaya dia tak cium bau dan salah prasangkanya. Tapi pertanyaan syahidnya adalah, apakah hadis ini mengatakan bagikan hanya kepada yang muslim saja? Tidak. Ya, tetangga antum ada yang Kristen, jangan dilewatin. Ketok pintunya. Selamat malam, malam Pak. Ya. Ini ada rezeki. Apa itu? Opor ayam. Oh, baik sekali Pak. Bukan baik, Nabi yang mengajarkan saya seperti itu. Besok dia kembalikan pancinya, udah bisa assalamualaikum, assalamualaikum. Ketok, terima kasih Pak. Nah, mau kembalikan panci, oh, sudah enak sekali Pak. Cuma mau nanya, hari ini kira-kira Nabi mengajarkan berbagi lagi enggak? Kan di hadis gak disebutkan kan kalau tetangga itu muslim saja. Jadi jangan sampai antum bagi yang non muslim dilewatin. Ini nih Pak Haji Komar, ini Pak Haji Rudi, ini Nyi Rasima nih, masuk 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu Kristen gak dikasih samping, Hindu gak dikasih. Dia lihat tuh, Pak Haji kayaknya opornya enak ya. Iya, cuman saya ngente kafir. Ya, itu bab hikmah itu, bab hikmah. Jadi tempatkan di mana saja jadi bijak. Ta'lim, praktek ibadah, pakai ilmu hikmah itu enak, gak ribet, gak ada perselisihan. Antum datang ke masjid, punya ilmu hikmah. Di antara ilmu hikmah itu kan puncak keilmuannya, supaya bisa bijak. Punya ilmu hikmah, datang ke masjid, lihat masjidnya subuh pakai kunut, kunut aja. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu Hambali, beliau nggak kunut subuh, tapi fatwanya kalau ada yang bermakmum di belakang imamnya kunut, maka aminkan, kata beliau. Beliau tuh nggak kunut subuh, Hambali, tapi mengaminkan. Jadi nggak ada ceritanya Allahumma hdina fi man hadait, bid'ah. Dan kalaupun antum makmum di belakang imam yang tidak kunut, tak harus sujud sahwi. Jadi lebih enak. Ini banyak sekarang kita disibukkan pada masalah-masalah kecil karena gagal hikmah. Itu poinnya. Sedangkan yang pokok-pokok itu yang nggak kita perhatikan. Yang kecil-kecil. Saya pertama datang pulang dari Tripoli ke Indonesia. Ada satu kejadian sederhana tapi menjadikan suami istri tidak bertegur sapa semalaman. Tuh. Gara-gara persoalan lutut dan telapak tangan. Kebayang nggak tuh? Suami pulang, ya mungkin dari Jakarta dinasnya, karena saya tinggalnya dulu di Bekasi. Pulang kena macet, nggak sempat isyaan di masjid. Nyampe rumah, sholat di rumah, kelihatan istri. Istri lihat. Cuma mungkin disinilah perlu dipelajari. Nanti fikih ibu ya, belajar khusus fikih ibu rumah tangga. Jadi ada fikih istri, fikih suami. Kan di Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan, Quran surah 4 ayat 34. Jadi yang pemimpin itu siapa? Laki-laki, qawwam. Ingat ya, apa ciri khas pemimpin? Tidak mau dipimpin. Ya, ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Menerima masukan, tidak menerima saran. Harus ada muqaddimah. Ini begitu melihat suami, i'tidal sami'allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamd. Dia turunlah suami itu pakai lutut untuk sujud. Istri melihat tertatap seperti ada amunisi. Ini problem nih. Banyak sekarang terlihat beberapa yang ngaji itu
dapat ilmu tapi mengkreasikan ilmu itu sebagai amunisi. Ini yang salah. Maka begitu salam tanpa muqaddimah. Ini kisah nyata. Tanpa muqaddimah langsung dikatakan, papa salah tadi sholatnya. Suami defense. Emang kenapa mah? Harusnya dari i'tidal tadi, saat sujud bukan pakai lutut, tapi pakai telapak tangan dulu. Kata suami nggak mau kalah, mama yang nggak baca hadisnya. Rupanya dua-duanya itu nggak baca hadisnya. Nggak tahu juga. Besoknya ketemu saya, itu sampai nggak tegur sapa semalaman. Tidur tuh suami ke barat, istri ke timur. Semalaman, besok memutuskan datang ke tempat saya. Jadi begitu jumpa saya, cerita-cerita, saya senyum. Saya bilang, Pak Ibu, tahukah Bapak dan Ibu, masalah ini ada di kitab yang sama. Nomornya pun cuma beda 2. Yang satu 838 di Sunan Abu Daud, nih paling kanan sebelah bawah. Yang meriwayatkan, namanya sahabat Wahil bin Hujur. Itu yang pakai lutut. Yang pakai telapak tangan, nomor hadis 840, nih yang kiri atas. Rawinya sahabat Abu Hurairah. Kenapa ada 2 riwayat begini? Singkatnya, saya bilang, Wa'il bin Hujur itu masuk Islam lebih dulu dari Abu Hurairah. Saat Nabi masih kuat. Nabi masih ikut perang-perang, ya, perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, ikut. Masih kuat terlihat oleh Wa'il bin Hujur saat turun dari i'tidal ke sujud, pakai lutut duluan. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar masuk Islam tahun ke-7 Hijrah, 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi meninggal usia 63 tahun. Saat masuk Islam Abu Hurairah, usia Nabi itu 60 tahun. Dan persoalan klasik sahabat-sahabat yang senior itu, bapak-bapak yang senior, ibu-ibu kalau sudah usia 60-an, pasti punya persoalan di lutut. Makanya hadis-hadis seputar sholat Nabi, sering Nabi pakai tongkat, sering nyandar ke tiang. Kenapa? Karena punya masalah di lutut. Itulah yang menjadikan Abu Hurairah saat melihat Nabi turunnya pakai telapak tangan karena lutut bermasalah. Jadi kesimpulannya, Bu, saya bilang, Pak, dua-duanya benar. Yang salah yang kepalanya duluan. Ya. Jadi mau pakai lutut silahkan, mau pakai telapak tangan silahkan. Yang salah yang kepala. Ini belum apa-apa udah ribut. Ya. Nah, tapi jangan juga bacanya pakai terjemah. Jadi kalau ada anak muda di sini nih, banyak anak muda nih, sholat di sini Masjid Fatimah Muhammad. Begitu dia mau sujud, telapak tangan duluan. Yang lain lihat sampingnya, tua tuh. Bukan begitu cara memahaminya. Maksudnya ini alternatif. Nggak harus tua dan muda urusannya. Ada anak muda, dia main bola tuh, datang ke JIS, cedera lututnya. Cedera lutut walaupun muda, turun apa? Telapak tangan. Kalau kita pakai hikmah, gak ada masalah. Gak ada masalah. Ya, ini masalah takut, ribut. Masalah sap aja jadi ribut gitu kan. Nah, jadi kalau kita masuk bulan Rajab, bulan mulia, bulan agung, bulan melatih diri mengevaluasi dari maksiat. Makanya dikenal bulan Hurum, satu di antara bulan Hurum. Nanti kalau baca hadis lagi di hadis Muslim nomor hadis 1679 dari Abu Bakrah namanya Nafi' radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'ati yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum." Tadatu mutawaliyat, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram, kemudian Rajabun Mudhar asy-syahrul ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan ini bulan berlatih menahan diri dari maksiat. Maaf, fatwanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau ada sengaja muslim berbuat maksiat di bulan ini, Rajab khususnya bulan Hurum, maka dosanya 2 kali lipat dari hari-hari biasa. Nah, karena itu kita evaluasi diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang pertama, dapatkan ilmu hikmah. Ya, melihat orang lain bi'ainir rahmah. Bi'ainir rahmah, dengan pandangan sayang. Saudara kita, kerabat kita, kalau ada salah jangan dieksploitasi kesalahannya. Didoakan terlebih dahulu. Mungkin itu ditempatkan jadi tetangga Anda supaya Anda mendoakannya. Ada orang tinggal dekat masjid, rumahnya samping masjid,
cuman 5 meter dari masjid. Toaknya ngadep ke rumah dia begini tuh. Tapi dia belum ke masjid. Hukumnya apa? Bakar rumahnya, ngomongin bakar aja. Hukumnya ajak dia ke masjid. Doakan di malam hari. Sentuh. Bis itu datangi dengan baik-baik. Ustaz, ada satu kisah nih. Satu komplek mewah. Masjidnya bagus. Database-nya 90% muslim. Tapi yang ke masjid satu saf kurang. Disampaikan pada saya bilang begini, dah, nanti hari Sabtu habis subuh, database itu saya lihat kita kunjungin satu-satu, tapi antum bawa beli buah dulu di malam. Di buah. Habis subuh, besok sholat subuh, gak ada ceramah, datengin. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Tumben ini, apa? Mohon maaf, kami kira Bapak sakit, tadi nggak ada di masjid. Ini ada buah. Itu zuhurnya nggak ditungguin, nggak ditengokin, datang. Setelah itu penuh. Itulah hikmah. Itulah hikmah. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Pulang dari sini, yang ibu itu ibu antum. Antum tuh anak. Maka bagaimana berkomunikasi kepada ibu supaya beliau senang? Hikmah. Bicara yang benar, yang betul, yang baik. Hilangkan semua prasangka, berkah dulu. Antum yang anak, ada ayah antum, gimana cara bersikap? Orang tua bagaimana bersikap kepada anaknya? Ada ilmunya. Usia 2 sampai menjelang balik, usia balik sampai menjelang nikah, usia nikah. Bahkan sekarang ada fikih sampai ke SMP, SMA, rinci. Kapan dipanggil bunai, kapan bunai diperintahkan, kapan diajak dialog. Ayatnya ada semua. Tuh. Pelajari itu. Kedua, iman. Kedua apa? Iman. Bitastin mumtadiin. Ya. Hikmatan wa imanan. Malaikat Jibril bawa bejana, isinya hikmah dan iman, diinstal langsung di kolbunya Nabi Muhammad SAW. Dibersihkan dari yang kotor dulu, membersihkan yang kotor, menghilangkan sifat buruk. Rajab itu bulan evaluasi, hilangkan sifat buruk dari ujung kepala sampai ujung ke kaki. Ya. Nah nanti setelah hilang yang buruknya, yang membimbing bagian tubuh kita itu imannya. Makanya hikmatan wa imanan. Imannya sampai ke kolbu dulu, jangan sampai ke sini, ke lisan. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Itu baru lisan, tembuskan ke hati ke sini. Itu yang dimaksud Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, ya, walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Masuk ke sini. Kalau iman sudah masuk ke hati, nanti di sini ada sinyal membimbing bagian tubuh semua bersikap. Cara ngeceknya bagaimana iman masuk ke kolbu, ke hati? Nah, nanti pakai Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Ciri orang yang sudah punya iman di kalbunya, kata Allah, kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran dalam hatinya. Karena itu, dalam sehari diperdengarkan nama Allah ke telinga-telinga kita 5 kali sehari. Telinga bahasa Arabnya itu udhun, jamaknya adzan. Maka diperdengarkan lafaz Allah lewat adzan 5 kali setiap pergantian waktu. Bangun tidur subuh, ke siang, ke sore, ke maghrib, sampai ke isya. Diperdengarkan kalimat pertamanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau iman sudah ada di kalbu, nanti ada konfirmasi, ada getaran. Ya Allah, subuh nanti ya, subuh besok nih. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4.35 misalnya. Begitu dengar, antum bangun, ya Allah, sudah azan. Pernah begitu? Nah, itu namanya iman standar. Belum kuat iman standar. Itu Quran surah 4 ayat 103. Ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Orang yang sudah punya iman itu tahu waktu salat. Begitu dipanggil, ya Allah, sudah adzan. Iman standar. Kerja jam 7 di Jakarta. Dari Tebet ke Jakarta, nyampe jam 7.
Kerja jam 7, nyampe jam 7, standar kan? Tapi kerja jam 7, nyampe jam 6, itu istimewa. Ada orang dipanggil jam 4.35, jam 4 dia sudah bangun menunggu panggilan. Tadi kita baca Quran surah 51, ayat 15 sampai 23. Itu kurikulum ahli surga yang akan ditempatkan di taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Kata Allah, ada orang ahli taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Itu diantara rahasianya Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Di antara amalannya konsisten tahajud. Dia bangun jam 4, panggilan baru 4.35. Itu iman kuat. Iman yang repot, dipanggil 4.35 baru bangun 5.34. Itu pun belum sadar. Ya. Iman sakit atau yang belum punya iman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa nih? Kecilin toanya. Nah, ya. Ini masalah. Maka konfirmasi. Kalau iman sudah ada, maka wajib kita mengaktifkan sinyalnya. Seperti antum punya handphone. Ada di situ sinyal, tapi kalau handphonenya mati, sinyal nggak tumbuh. Maka antum aktifkan handphonenya, on kan? Klik keluar, maka sinyal muncul. Ya, bagaimana melatih sinyal itu supaya kuat? Maka turunlah amal soleh. Disitulah diperintahkan kita sholat, puasa. Karena itu perintah sholat diawali dengan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Perintah puasa pakai iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kenapa? Karena dengan amal soleh iman terlatih, sinyalnya kuat. Jadi semakin beramal soleh, semakin tinggi nanti imannya. Pancarannya kuat. Kemana aja sinyalnya ada. Nah, sinyal inilah yang membimbing semua bagian tubuh beraktivitas. Antum kalau riset ya, harus rajin riset nih ya. Rajin riset. Jadi ciri khas umat Islam itu meriset. Riset semua perilaku tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki yang disebutkan di Quran dan hadis. Rata-rata imannya dulu baru fungsinya. Ini mata nih. Fungsinya apa? Melihat kan? Sebelum melihat imannya dulu. Quran surah 24. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina. Ya Muhammad SAW viralkan kepada setiap pemilik iman. Terjemahan yang sekarang sesuai, bukan katakan lagi, tapi viralkan. Sebab kalau sudah viral, tinggal like, share, and subscribe. Gak usah komen. Ya. Karena antum bukan mufasir. Like, share, and subscribe. Ya. Harus jadi generasi tangguh. Jangan cuma main lato-lato, tak gitu ya. Sebetulnya saya nggak tahu itu. Saya pulang dari Amerika. Begitu saya pulang, nyampe rumah, si kakak tak. Nyampe saya rumah, si kecil yang nomor 4 baru 2 tahun, baru mau 2 tahun di bulan ini. Saya tanya deh, "Adek apa kabar?" Buya bertanya-tanya gitu. Sebetulnya apa lagi nih? Ya Allah. Sampai mana tadi lu? Jadi ketika diinstal itu masuk dalam diri kita, dibimbing kullil mu'minina. Muhammad SAW viralkan kepada setiap lelaki pemilik iman, yaghuddu min absarihim. Imannya akan membimbing matanya untuk melihat. Jadi standar melihatnya itu imannya. Jadi kalau sudah punya iman, gak semua bisa dilihat. Otomatis pandangan jadi baik. Karena ghadul basar itu bukan gak boleh lihat, memalingkan dari yang gak baik. Apa standar untuk menentukan baik dan baik itu? Imannya. Karena kalau pandangan, semua orang punya pandangan. Manusia bisa melihat sepanjang berfungsi dengan baik. Tapi kan yang dilihat itu semua bisa dilihat. Iman yang memberikan nilai. Ini lihat, ini jangan. Jadi ingat ya, ghadul basar itu bukan gak boleh lihat. Saya 2002 ke Jogja, ada seorang perempuan naik sepeda. Begitu naik, salah baca tafsir ghadul basar. Dia di pinggir jalan raya, ngelihatnya ke bawah begini. Gitu. Saya agak khawatir ya, saya pikir ada sesuatu di depan bahaya gitu. Jadi boleh lihat ketika yang dilihat tidak sesuai dengan kualifikasi iman, palingkan.
Itu. Perempuannya begitu. Ayat 31-nya kan perempuan. Wa qul lil mu'minati. Katakan pada perempuan-perempuan pemilik iman. Yaghdudna min absarihinna. Orang nggak punya iman, lihat gambar yang terbuka, aurat terbuka, dia biasa saja karena nggak ada iman. Nah, begitu ada yang terlihat tak baik menurut iman, kata iman palingkan. Bahkan lisan turun, imannya dulu. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yasra qaumin qaum. Hei para pemilik iman, jauhi kata-kata yang tak baik. Jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gibah, jangan bikin hoax. Saya tidak, Ustaz, bagus. Enggak seperti ibu itu tuh. Ibu itu kan salah. Imannya dulu. Nah, kadang-kadang mata dengan lisan bisa bersamaan. Keluar dari sini ada gambar depan besar, terlihat ada aurat, palingkan. Lisan, wasari'u ila maghfirah. Quran surah 3 ayat 133. Astagfirullah. Salah ini. Dan dia nggak akan telat. Astagfirullah. Apa itu astagfirullah? Ah, itulah iman. Ya. Coba kalau semua pakai iman, itu pasti akan akur, baik, lembut, nyaman. Ya, nggak ada yang aneh-aneh. Kadang-kadang menjadi isu karena terusak oleh perilaku. Sekarang penting kita tunjukkan pada dunia, Islam itu tenang, baik, bagus, akhlak yang mulia. Pupus semua kesan, bom sana, bom sini, tembak sini, sini. Yang nggak sesuai. Hati-hati ya, kalau ada yang seperti itu, langsung tinggalkan. Itu nanti babnya hadis Muslim. Ada orang di penghujung masa ngaku Muslim, saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali saat sahabat sedang ngaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Atadrunal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut di akhirat nanti?" Qulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut itu yang tak ada uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Logis menurut hukum dunia. Kata Nabi, al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku itu. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa dan Isa, tapi ada yang mengaku umatnya Rasulullah divonis bangkrut oleh Nabi saat kembali ke akhirat. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Pulang ke akhirat dapat catatan amal, rajin salatnya, rajin puasa, rajin zakat. Wa ya'ti qad syatama hada. Cuman sayang, rajin juga mencela orang. Hati-hati tuh. Ya, antum ngaji, ikut pengajian, ada Qur'annya, ada sunnahnya, belajar, tapi pulang dari situ sering mencela orang. Wa qadhafa hada, nuduh orang. Wa daraba hada, senangnya kelahin dulu. Wa safaka dam hada, puncaknya ada yang menyebutkan nama Allah, bersamaan dengan itu melakukan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam, menumpahkan darah. Nyebut nama Allah dengan bab yang tidak dibenarkan, bukan fikihnya. Dan kita tidak ingin terulang ya, waktu kejadian bom Jalan Tamrin tuh. Saya di Lampung tuh. Duar. Ya Allah, pertanyaan pertamanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya menghela napas, saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu adalah jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Mesti hati-hati. Ya. Nah, iman ini membimbing. Sekarang kalau pejabat punya iman, bawa nih ke institusi, imannya ada, dia akan mengontrol perilaku bagian dirinya untuk tetap berbuat baik, amal saleh. Karena iman itu pasangannya amal saleh. Paling gampang deh ya, baca surah 103. Ya, favoritnya kan di juz amma itu kan, kalau bukan surah 103 Al-Asr atau sesuai wajah. Kalau kul-kul wajahnya kan bacanya kul-kul 3 terakhir itu kan. Ya. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina iman. Jadi kalau iman kita kuat, maka dari ujung kepala sampai ujung kaki pasti sehat. Nggak ada tanda tangan yang dipalsukan. Nggak ada kebijakan-kebijakan yang melanggar bahkan ketentuan yang disepakati. Nggak ada antum dagang dengan menipu. Tidak ada potong-potong ayat dan hadis hanya untuk menyenangkan atau mencari duniawi. Semua dicari untuk ridha Allah, amal saleh.
Maka pertemuan malam hari ini cukup satu hadis untuk menunjukkan pulang dari sini jangan cuma kita kumpul ya Isra Mi'raj, tapi cuma kita datang, dengar, makan, pulang, selesai. Imannya di mana? Apalagi datangnya ke majlis. Ini majlis loh. Apa itu majlis? Majlis itu dari kata jalasa. Apa jalasa? Bukan duduk. Jalasa itu asalnya bukan duduk. Jalasa itu asalnya al-intiqal minal adna ilal a'la. Perpindahan tempat dari yang rendah ke tinggi. Lawannya disebut qa'ada, perpindahan tempat dari tinggi ke rendah. Jadi kalau saya berdiri kemudian saya duduk begini, itu bahasa Arabnya bukan ijlis. Yang paling fasih uq'ud, sifatnya qu'ud. Karena itu orang yang nggak bisa sholat sambil berdiri, dia duduk. Bahasa Qur'annya bukan julusan, tapi qu'udan. Ya, Quran surah 4 ayat 103, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Quran surah ketiga ayat 191, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Qu'ud, pindah tempat dari tinggi ke rendah. Antum duduk di karpet, saya minta pindah ke kursi yang tinggi. Fadhal ijlis, sifatnya julus, tempatnya majlis. Kenapa tempat belajar ilmu disebut dengan majlis, jamaknya majalis? Karena isyarat di Quran memberikan kesan kalau datang ke tempat-tempat untuk belajar mencari ilmu, cari yang menaikkan derajat antum. Jadi antara masuk dengan keluar ada perbedaan. Ada yang didapatkan. Turunlah Quran surah ke-58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu, pakai iman. Tuh ke majlis ilmu itu iman kita dipertaruhkan. Jadi iman tuh menuntun mana tempat yang layak untuk jadi belajar di situ. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Bukan maqaid. Jika diviralkan kepadamu, di-share, disampaikan kepadamu, diinfokan, ya, hey, ini ada tempat ngaji bagus nih. Dapat tambahan ilmu, dapat tambahan iman. Maka viralkan itu, sharekan. Kalau yang sudah masuk, luaskan tempatnya supaya semua orang dapat kesempatan yang sama. Nah, ketika dia masuk, dia belajar dengan sifat seperti itu, maka kata Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sifatnya dua, yang dinaikkan imannya dulu. Nah, antum ini sudah di majlis, bulannya Rajab, pengantar hadisnya iman. Jadi pulang dari sini yang dibawa imannya dulu naik. Ciri iman apa? Amal saleh meningkat, salatnya makin senang, nambah. Tapi harus pakai ilmu, ilmunya juga nambah. Kalau iman cuma nambah, ilmu nggak nambah, besok subuh jadi 4 rakaat. Semangat dia. Saya taubat ya Allah, saya berjanji tidak akan mengulangi. Subuh 4 rakaat dia. Kan dulu ada kan kisah PKI itu begitu masuk penjara, ya, saat disidang di mahkamah ditanya, saya muslim, berapa subuh? 4 rakaat katanya. Pakai ilmu. Nah, jadi pulang dari sini bawa iman. Kedua, hikmah. Baik dengan tetangga, baik dengan orang tua. Pulang dari sini yang punya masalah dengan orang tua selesaikan. Hei. Jangan datang ke sini senang, nyaman, enak, khusyuk, belum selesai dengan orang tua. Hati-hati. Yang punya masalah dengan istri, suami istri, selesaikan. Dengan anak-anak, selesaikan. Berdoa dulu supaya Allah melembutkan hatinya. Ya, setelah lembut hatinya baru bicara dengan baik, dengan nyaman. Ya, dengan pasangan hidup juga begitu. Ya, dengan calon-calon jangan berlebihan. Ya, ini akhwat-akhwat nih, kalau ada laki-laki anak muda bilang aku mencintaimu, nggak usah percaya. Katakan padanya, buktikan kalimat cintamu dengan dituliskannya di buku pernikahan kita berdua. Bikin status tuh. Yang aku butuhkan BPKB kita, buku pernikahan kita berdua. Nah, jadi pulang, bawa iman, bawa hikmah. Setelah itu, masuklah babnya ke Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah dan Abu Talib, paman Nabi dan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kalau kita bahas ini bisa nyampe subuh. Sekarang jam berapa ini? Jam 9. Ya, saya bahas sedikit ya, 10 kurang 1/4 ya. Saya bahas, kita punya 1/4 lagi. Jam 11 atau 10?
10. 10 kurang seperempat. Kita seperempat jam lagi selesai ya. Pakatin dulu ya. Baik. Sejam. Baik. Fokus selesai. Jadi semangat Isra Mi'raj, praknya itu kalau ingin diangkat oleh Allah. Ini maksudnya. Isra itu diperjalankan, Mi'raj itu diangkat. Kalau antum ingin dibuka oleh Allah lahan kehidupannya, diperjalankan luas, materi bagus, diangkat status, ditinggikan oleh Allah, maka yang pertama bersihkan hati, tingkatkan iman, kuatkan hikmah. Itu pesan pertama. 2, agak cepat. Sebelum Nabi berangkat ini, didahului peristiwa yang kedua. Meninggalnya istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha dan paman beliau Abu Thalib. Saya mau bahas sedikit saja ya supaya masuk ke bab rumah tangga, karena nanti Isra Mi'raj itu mengajarkan kerukunan dalam rumah tangga. Bab yang keduanya. Siapa Sayyidah Khadijah? Pertama, nasabnya mulia. Ketemu dengan Nabi di Qusay nanti nasabnya. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay. Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay. Bertemu di Qusay dengan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Ya. Nah, kalau sudah jelas nasab ke Qusay, ke Nabi Adam juga jelas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Addan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yastub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar atau bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Singkatnya begitu ya. Nah, coba ulangi. Singkatnya begitu. Jadi satu secara nasab mulia. Ya. Jadi ibunda kita Ummul Mukminin yang pertama Sayyidah Khadijah secara nasab apa? Mulia. Yang kedua, ini yang jarang orang belajar babnya. Bu. Ya. Ibu pulang dari sini, ibu ngaji istri Nabi. Saya kasih rahasia buat ibu malam ini, tapi di antara kita saja ya. Kenapa Nabi dibolehkan menikah dengan lebih daripada 4 istri? Tenang Bu, saya nggak akan bahas poligami, ibu tenang aja. Nah. Makin malam makin aneh namanya. Tapi saya lihat yang sini, masya Allah, wajahnya semakin percaya. Ya. Lampu dulu. Nabi diperkenankan menikah lebih daripada 4 istri karena ternyata semua istri-istri yang menyertai Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di bumi. Itu hikmahnya. Makanya nanti ibu harus temukan kira-kira ibu mirip siapa gitu. Enggak, ini betul serius. Nanti ada yang mirip Sayyidah Aisyah, rajin pengajian, ngajar, semangat. Ya. Ada yang mirip Sayyidah Saudah binti Zam'ah, senang masak kue. Oh, saya tuh katanya. Ada ilmunya Bu. Itu beliau sudah sepuh, nyambut Nabi masak kue, bikin adonan. Nabi datang ke situ masih bercanda. Oleh Nabi diambil adonannya, kemudian dicolekkan ke keningnya, ketawa bersama. Dan itu usia udah 70 tahun ke atas. Masih begitu nggak tuh Bu? Pulang dari sini jadi adonan. Ada yang senang fashion,
Sayyidah Zainab, ya tampilan indah dan seterusnya, macam-macam. Tapi yang kayak Sayyidah Khadijah agak susah. Tawa itu. Nih contoh, langsung aja lah. Hadisnya Al-Bukhari, kitabnya Badul Wahyi. Singkatnya Nabi pulang dari Gua Hira, turun setelah periode Iqra. Begitu turun di Gua Hira belum ada wahyu turun. Begitu turun dari situ, ada yang manggil. Sedangkan beliau itu belum pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Jadi wahyu pertama turun yang Iqra itu masih dalam bentuk laki-laki yang menyamar. Begitu turun siang-siang, saya sudah pernah naik ke Gua Hira ke atas. Jadi tolong kalau ngajarin anak-anak kita sirah, mudah-mudahan insya Allah yang belum berangkat haji dan umrah dimudahkan ya. Ya. Nah, cuma nggak cukup dengan amin, nabung. Dan apalagi biaya naik ya, ya. Ya, kita doakan lah insya Allah dimudahkan, diturunkan ya. Lihat sini. Kan dengarnya kita Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Dari rumah Nabi ke Gua Hira itu berapa jauh? Saya naik ke atas dan saya perhatikan petunjuk paling gampangnya jam besar itu di Zamzam. Jam gadang Arab tuh. Okay? Saya lihat dari Gua Hira ke situ kurang lebih 5 bukit ke arah rumah Nabi. Dan tak mudah medannya. Ya, setelah 6-7 kilo naik ke atas, itu sekitar 700 meter. Dari puncak atas turun sedikit lagi ke bawah. Nah, dari atas ini ketika turun siang-siang, turun ke bawah itu, ya, nanti kita bisa membayangkan. Makanya Nabi kan mengatakan, ya, misal salah satu ya, kalau ingin dikaitkan gitu, Allah mencintai mukmin yang kuat dibandingkan dengan yang lemah kan? Selain tafsiran kuat imannya juga kuat fisiknya, karena begitu medannya. Kuat Nabi itu, bergulat. Kenal Abu Lahab? Bilang kenal. Abu Jahal? Kenapa disebut Abu Jahal? Itu ada kisahnya juga. Bukan cuma kisah jahalahnya, kisah sirahnya juga ada. Gulat dengan Nabi, kalah oleh Nabi. Nembak Sayyidah Khadijah, ditolak. Nabi gak nembak, ditembak oleh Sayyidah Khadijah. Gitu kan bahasanya? Bahasa orang Tebet ya. Ini ngelamar Sayyidah Khadijah, ditolak. Cinta yang tertolak. Nabi dilamar ya dari inisiatif Sayyidah Khadijah. Muncullah kemudian dendam kesumat yang membara. Ya, udah kalah gulat, kalah cinta. Pokoknya yang keluar dari Muhammad semua salah. Itu, maka dikenal dengan jahal. Kalau ada orang bodoh di bapaknya. Yang lain nyebut ala amin. Ini masih nyalahkan. Nah itulah, kadang-kadang kalau ada 3 masalah utama, salah satunya cinta yang tertolak. Kalau tidak punya iman yang kuat, bisa nekat. Ya, pasang status. Balik dulu. Turun nih dari Gua Hira, tengah-tengah siang, tiba-tiba ada panggilan. Ini hadis selesai. Muhammad. Nengok kanan gak ada orang, kiri kosong, belakang kosong, ke atas. Kata Nabi, saya melihat sosok Jibril itu besar, duduk di kursi antara langit dan bumi begini. Gampangnya gini lah kalau mau ilustrasikan. Pulang dari sini, kan tadi ada yang mau nyampe subuh kan? Ya. Misal jam 3 pulang nih, keluar dari sini lewat Ekopark tuh, tiba-tiba ada yang manggil. Ya. Usin, kanan kiri nggak ada. Begitu ke atas, baju putih, rambut panjang, Usin. Saya tanya, kira-kira responnya gimana? Nah, maka di hadis yang dikatakan tara'ibtu minhu, bulu kuduku naik, aku percepat jalanku. Jadi takut itu manusiawi. Tapi takut pada apa? Itu. Kalau takut pada kebenaran, pada kebaikan, itu yang salah. Takut pada maksiat atau hal-hal yang fitrah manusiawi. Lihat singa, takut. Itu manusiawi. Lihat singa, singa. Kurang sehat. Nah, ketika dalam keadaan demikian, masuk mau ke rumah. Begitu dibuka melihat wajah istrinya Sayyidah Khadijah, lihat Sayyidah Khadijah hilang setengah gelisahnya. Setengah takutnya hilang. Ibu bisa nggak begitu? Suami banyak kerjaan, luar biasa capek. Di tengah jalan pampim-pampim macet, sampai ke rumah lihat ibu setengah masalah hilang. Setengah Khadijah ibu.
Tapi begitu lihat ibu, masalah baru ya. Masuk dalam kamar, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Lihatlah kalimatnya. Kalau bahasa kita, suamiku sayang, engkau tuh orang baik, penyambung silaturahim, suka berbagi dengan orang, berbuat banyak kebaikan. Kalau dalam kalimat kita, yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Sayyidah Khadijah. Itu yang menjadikan Nabi selalu mengingat beliau bahkan dalam tidurnya. Khadijah, Khadijah, Khadijah. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya dengan kecemburuan kebaikannya, karena ingin meniru Sayyidah Khadijah itu, maka Nabi keluar kalimat yang sangat indah. Dia beriman ketika banyak orang ingkar. Dia merelakan semua hartanya untuk membantu dakwahku. Dia yang dikaruniai anak-anak yang menyertaiku. Ya. Maka Khadijah. Nah, beliau yang mulia ini ibunda kita semua. Ternyata dari sejak sebelum menikah dengan Nabi, itu sudah rajin belajar. Dan sudah tahu berita viral akan datangnya Nabi. Beliau sudah menyiapkan diri. Ya. Dan persiapan itulah yang diberkati oleh Allah, diberikan taufik. Karena itu didahului dengan suami pertama dan kedua untuk menyiapkan penambahan hartanya guna membantu dakwahnya Nabi. Nah, jadi hikmah pertamanya adalah bulan Rajab kalau kita ingin kaitkan dengan peran Sayyidah Khadijah yang membela Nabi sampai dengan meninggal nanti, sebelum kita masuk ke fase meninggalnya, ibu sebagai seorang istri atau antum, saya, kita sebagai seorang suami, manfaatkan bulan ini untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Ya. Dan pengenalan ini yang menjadikan sakinah itu mudah didapatkan. Jadi kalau sudah kenal karakter, oh ini kalau cemberut, jangan ditanya dulu, tenang dulu, bikinkan kue, bikinkan teh, nanti nanyanya jam sekian. Paham? Tapi kalau nggak paham karakter, datang pulang dari kantor, ya, tiba-tiba dibuka, papa, diam kamu. Wah, kenapa pak? Kamu lagi, repot. Ya, nanti belajar bab juga pak. Kenapa nanti zaman Nabi, para sahabat tuh kalau berangkat dari masjid, pulang mampir masjid. Itu ada hikmahnya. Kenapa kalau pulang kantor mampir masjid? Cari masjid dekat rumah. Apa hikmahnya? Supaya mengembalikan ketenangan jiwa. Karena masjid itu tempat menenangkan. Beda antum masuk masjid dengan rumah sendiri, tenang ke masjid. Masuk saja sudah tenang. Duduk enak. Ya kan? Ada di Pasar Bo itu seorang sepuh soleh, udah meninggal. Itu maaf sekali ya, saya sebutkan ini untuk penguat kita. Itu saking solehnya, saya juga nggak paham. Ada orang Qatar datang ke situ. Saya pengen bangun masjid, tapi yang rawat tuh harus ini orangnya. Saya bilang, dari mana orang Qatar ke sini pengen dibangunkan? Karena saya ketemu orangnya. Singkatnya dibangunkan, beliau yang rawat masjidnya, tahu jadwal, beliau yang azan, dan dimuliakan oleh Allah. Wafatnya pun di masjid yang beliau rawat. Hari Kamis sedang puasa, ba'da asar. Nunggu buka, lagi rebahan tuh. Merem melek, meninggal. Antum belakang hati-hati deh, merem melek tuh. Itu mampir masjid, sehingga yang terbawa orang masjid. Jadi antum berangkat dari masjid, nyusun rencana, tawakal kepada Allah, ya ikhtiar, pulang ke masjid, salat 2 rakaat, tawakal kepada Allah, minta rezeki yang baik, pulang ke rumah itu suasana masjid. Nah, kadang-kadang yang kita nggak notice ya, nggak lihat dengan baik, ada yang menunggu kita pulang. Ini anak saya juga Pak, Ibu ya. Saya perhatikan, Masya Allah, anak 2 tahun, 3 tahun, kadang tahu bapaknya mengajar, dia nunggu sampai nggak tidur malam. Dan dia nggak kenal ustadz, dia nggak pengen tahu saya siapa. Dia cuma kenal bapaknya, buyanya. Seumur-umur belum pernah saya pulang, anak saya yang kecil mengatakan, Ustadz, nggak pernah ada. Nggak ada. Saya pulang tuh selalu, Buya. Allahu Akbar, jam 10, jam 11 dibuka pintu anak 2 tahun. Buya, peluk. Kuda-kudaan yuk. Ya, jadi kuda kita. Anak kita nggak kenal orang lain, dia kenal bapaknya. Kadang anak menunggu bikin karya, pulang. Ya, kenali, evaluasi. Jadi bulan ini bulan untuk mengenal keluarga. Evaluasi lagi, sayangi kembali.
Setelah itu bikin visi yang benar. Jangan-jangan yang dicari semua ini dunia saja. Sayyidah Khadijah kurang kaya apa, Bu? Kaya banget. Bahkan level 3, kebangetan kayanya. Kaya banget, kebangetan kayanya. Tapi semua kekayaannya beliau paham fikihnya. Ini modal saya untuk mencari ridha Allah. Nah sekarang antum kerja tuh buat apa? Berangkat gelap, pulang gelap. Dikumpulkan tuh buat apa? Pulang antum cek lagi, itu kan dihisab semua tuh. Punya pakaian berapa? Buka lemari pakaiannya. Jangan-jangan ada satu helai pakaian yang belum pernah dipakai ibadah. Itu dihisab. Makanya kalau menggunakan yang baru, pakai ibadah dulu. Nanti hisabnya ringan. Dia yang bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Itu yang bicara nanti bagian kita ini. Gunakan dulu tuh punya mobil, kendaraan, motor banyak diparkir, sepeda. Dipakai ibadah belum? Itu mungkin yang kadang bukan ditunda. Allah tuh sayang. Ini udah punya sepeda minta apa? Udah punya motor minta apa? Udah punya mobil minta apa? Antum tuh gimana? Sepeda aja belum pernah dipakai ke masjid, udah minta motor. Itu kan dihisab. Ini bulan evaluasi. Cek lagi semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak nih, katanya pengen masuk surga, pengen hafal Quran, pengen dekat dengan Nabi, tapi Anda sekolahkan di tempat yang bahkan tidak mengenal Allah. Nggak ada pelajaran sholat di situ, nggak ada pelajaran Quran. Bagaimana hisabnya di akhirat nanti? Maka seketika meninggal itu, yang di luar pamannya, bentengnya Abu Thalib juga meninggal. Singkatnya, semua meninggal, Nabi berjuang sendirian. Saya tutup babnya, ya saya langsung ingin pada dua kesimpulan. Satu, kadang-kadang kita punya orang dekat dan kehilangan itu, dan menjadikan jalan kita lebih berat. Tapi fikih Islamiyat mengajarkan, kadang-kadang kalau ada yang terdekat di antara manusia pergi dan hilang dari kita, boleh jadi itu tanda sayang dari Allah karena ingin membantu kita langsung. Allah lakukan tidak melalui perantara makhluk lagi. Jadi kalau Anda, maaf ya, proyek hilang, ya, ada sesuatu yang disayang hilang, boleh jadi Allah ingin mengganti dengan yang lebih baik langsung dari Allah, tidak melalui perantara manusia. Jelas? Baik. Yang terakhir, yang keduanya, setelah itu beliau ke Taif, merasa menemukan untuk orang-orang yang mendukung beliau. Nyampe ke sana tiba-tiba dilempari. Dilempar, pakai batu berdarah-darah. Dibentengi oleh anak angkat beliau, ya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Singkat, berdarah, istirahat di bawah naungan satu pohon. Ada seorang pendeta menawari minuman dan bebuahan dalam satu riwayat. Maaf, malaikat penjaga dua bukit Taif datang. Mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, angkat tanganmu ke langit. Mohonkan kepada Allah supaya aku menghimpit semua yang melempar engkau itu dengan dua bukit Taif sekalian. Apa kata Nabi? La fa innahum qaumun la ya'lamun. Tolong jangan lakukan. Mereka melakukan itu mungkin karena belum tahu saja. Aku bermohon pada Allah, kelak di tempat ini ada orang tua, laki-laki, perempuan, tua muda, besar kecil yang mungkin kelak akan bersyahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Lalu perhatikan kalimatnya, perhatikan baik-baik. Ini yang ingin saya tutup. Ilahi, ila man takiruni, a ila qaribin yu'limuni, am ila ba'idin yu'dhini, fala ubali, ma lam takun alayya ghadiban, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, setelah perjalanan yang bahkan melukai dan melelahkan fisikku ini, kemana lagi engkau akan tugaskan aku? Apakah tempat dakwah ini dekat dari sini dan di situ aku akan dilukai kembali? Ataukah masih jauh jaraknya aku tempuh dan di situ pun aku akan dilempari kembali? Aku ikhlas sepanjang satu saja engkau tidak marah denganku. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan. Boleh jadi
dalam kehidupan kita ada yang tidak ideal yang kita rasakan. Mungkin ada celaan, mungkin ada gangguan, mungkin dalam pekerjaan bisnis ada hal-hal yang tidak kita senangi. Serahkan semua kepada Allah. Prasangka baik, atasi dengan kemuliaan. Jangan cepat berpikir yang tidak baik. Boleh jadi itu cara Allah untuk mengangkat kita ke tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Justru karena doa Nabi itulah tiba-tiba datang undangan untuk menunaikan Isra dan Mi'raj. Maka setelah peristiwa itu digambarkan dalam Sahih Muslim nomor hadis 162, dimulailah kemudian peristiwa Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Imam Muslim dari Syaiban. Ya, Syaiban dia apa? Ya, Syaiban bin Zufruh. Beliau menerima dari Hamad bin Salamah, Hamad bin Salamah menerima dari Thabit al-Bunani, Thabit al-Bunani menerima dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala utitu bil buraq. Maka sejak peristiwa itu aku didatangkan oleh Allah Buraq. Di mana datangnya? Di tempat areanya sekarang di mana dekat Masjidil Haram. Suasananya seperti apa? Itu akan kita bahas nanti di lain kesempatan saat masuk materi utamanya. Ya, insya Allah nggak setahun ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya gimana mau setahun? Ini kan tahun ini Ramadan kan? Ya, berarti udah tahun baru kan untuk masjid ini ya. Baik, insya Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Kita akan akhiri pengajian ini dengan doa. Pertama kita berdoa. Setelah selesai, perhatikan baik-baik. Setelah selesai, jangan pulang dulu karena ada pahala insya Allah besar. Insya Allah besar. Kita akan tertib, bikin saf yang rapi. Tidak harus seukuran lebar. Rapikan. Kita akan salat ghaib untuk saudara-saudari kita yang kembali meninggal sesuai dengan ajalnya kembali kepada Allah dalam musibah di Turki dan sebagian Syria. Kita akhiri dengan doa dulu. Mudah-mudahan doa kita diterima dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nahmaduka tamamal hamdi kama 'allamtana an nahmadaka. ونشكرك تمام الشكر كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا يا الله إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, kalau ada pendosa di area masjid ini atau sekitarannya, jangan biarkan dia pulang di malam hari ini kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosa mereka. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang sedang merasakan kegelisahan di malam ini, maka jangan biarkan dia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit di antara kami, mohon sembuhkan dan angkat segala penyakitnya. Wala asiran illa yasartah, jika ada yang datang ke tempat ini membawa kesulitan di kehidupan keluarganya, di pekerjaannya atau dalam apapun, mohon ya Allah angkat dan hilangkan segala kesulitannya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana as-salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Atau ada hajat yang tersembunyi yang tidak mereka ungkapkan selama itu baik untuk dunia akhiratnya, maka mohon kabulkan ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal alamin alif baina qulubina binurit taqwa. Ya Allah, lembutkan hati kami dengan cahaya takwa. Lembutkan hati kami dengan cahaya takwa ya arhamar rahimin. Nawwir qulubana binuril iman wa binuril Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, bimbing dan cerahkan hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia dan syafaat kami di akhirat kelak ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah iltaf qalbal awsat. Allahumma hdihim ya arhamar rahimin liyatubu ilaika fi hadhihi al-lailati taubatan nasuha. Ya Allah, mohon sentuh hati-hati pelaku maksiat di malam hari ini agar mau bertobat ya Allah sebelum mereka wafat kembali kepadamu. Jadikan taubat mereka ya Allah, taubat kami di malam hari ini taubatan nasuha. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Ya Allah, jadikan sisa hidup kami ya Allah lebih baik daripada sebelumnya.
Dan bila pun kami wafat di malam hari ini, jadikan wafat kami husnul khatimah. Allahumma khaffif lisanana linaqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, mohon ringankan lisan kami dalam sakaratul maut kami untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul. Wajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka mohon ya Allah, jawab kalimat kami dengan panggilanmu yang indah, hai jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Jadi golongan hambaku yang telah aku siapkan surga untukmu. Allahumma ashtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam narahu ya Allah walau fil manam wa lam na'ish ma'ahu ya Allah fid dunya. Kami bahkan tak mampu menatap beliau di alam mimpi kami ya Allah. La tudayya lana al-fursah naltaqiya bihi yawmal qiyamati fi jannatika an-na'im ya arhamar rahimin fi hawdhihi ya rabbal alamin. Maka mohon jangan hilangkan kesempatan bagi kami ya Allah untuk bersua dengan Rasulullah di surga bukan. Jangan hilangkan kesempatan bagi kami untuk disambut Rasulullah di telaga Kautsar beliau ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin barik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna min ikhwanihi ya Allah, jadikan kami termasuk saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana ya Allah, aslih ailatana, azwajana ya Allah, wa auladana. Ya Allah, mohon perbaiki pribadi kami menjadi lebih baik. Pribadi kami ya Allah, perbaiki keluarga kami lebih baik. Idza kana hunalika min ba'dil masiyah fi azwajina bisababina ya Allah fatubna ilaika ya arhamar rahimin. Kalau ada istri kami berbuat maksiat karena kelalaian kami, mohon ampuni dosa kami ya Allah. Kalau anak-anak kami berbuat maksiat karena kelalaian kami sebagai orang tua, maafkan kami ya Allah. Khafif hisabana yawmal qiyamah. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah warham ya Allah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli makan wa zaman. Wa taqabbal jami' amalina salihah ya Allah. Allahumma ighfir ya Allah. Allahumma ighfir jami'il muslimin wal muslimat al-amwat wa khasatan ya Allah ibadaka ya arhamar rahimin fi Turkiya was Suriya. Ya Allah, mohon terima amal saleh hamba-hambamu yang kembali kepadamu ya Allah dalam musibah gempa di Turki dan Syria. Allahumma ihfaz biladal muslimin wahidna ya Allah, janibna min at-tafraqah. Ya Allah, jaga semua negeri-negeri insan beriman, satukan kami dalam kekuatan kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan ya arhamar rahimin. Warda biladana Indonesia ya arhamar rahimin. Ya Allah, ridai negeri kami Indonesia, cintai kami hamba-hambamu ya Allah. Jannibna minat tafraqah, jauhkan kami dari perpecahan. Waj'al baldatana ya Allah baldatan tayyibatan tardaha, jadikan negeri kami negeri yang kau ridai, penuh berkah dalam kebaikan. Allahumma ihfaz ulama'ana waj'alhum mukhlishina lakad din wa ihfaz umara'ana waj'alhum udala. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, berkahi mereka ya Allah, dan ikhlaskan mereka ya Allah, dan jaga para pemimpin kami supaya mereka bersikap adil dalam kehidupan untuk meringankan hisab mereka di hari kiamat ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik ya Allah sahib hadzal masjid ya arhamar rahimin. Nawwir qabrahuma ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahi nama yang melekat pada masjid ini ya arhamar rahimin. Berikan jariah untuk menerangi kubur mereka ya arhamar rahimin. Limpahkan jariah kepada keluarganya ya Allah. Percikan kebaikannya kepada kami ya Allah. Alhaqna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.